nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam doa yang diwariskan Tuhan kita Yesus Kristus, yakni doa Bapa Kami, terungkap betapa sangat berhubungan
antara sikap Allah Bapa yang mengampuni kita dengan sikap kita yang juga dituntut punya rasa untuk mengampuni sesama. Sama seperti Bapa telah lebih dahulu mengampuni kita, harapannya dari diri kita orang-orang beriman agar juga bersedia mengampuni sesama. Walau kita sadar akan keterbatasan daya pengampunan yang kita miliki. Namun sejak sedia kala Allah kita yang berbelas kasih mengajarkan pada kita betapa berpeluangnya kita menjadi agen-agen kebaikan bagi sesama. Apabila dengan sikap iman yang tulus sanggup mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dengan sikap mengampuni itu pula lah kita juga turut menyelamatkan sesama kita yang telah berbuat salah dan dosa terhadap kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan saat merebut tanah Kanaan. Melalui Nabi Yosua, Allah mewahyukan belas kasih-Nya. Allah menghalau semua bangsa asing tatkala bangsa Israel melintasi kediaman bangsa-bangsa asing itu. Atas nama belas kasih-Nya, Allah menampakkan kesetiaannya bagi bangsa Israel dan menjamin keselamatan bagi bangsa Israel, sehingga mereka nantinya tiba di tanah Kanaan. Walau dalam perjalanan itu pula ditemukan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil dikisahkan percakapan antara Petrus dan Yesus yang dimulai dengan pertanyaan Petrus, sampai berapa kali harus mengampuni saudara atau orang yang bersalah. Yesus memberi perumpamaan tentang seorang raja yang dengan penuh belas kasih bersedia, rela, dan tulus menghapuskan hutang hambanya. Namun karena kejahatan hambanya yang ternyata tidak bersedia mengampuni orang yang berhutang kepada hamba itu, maka sang raja memberi hukuman sebagai ganjaran perbuatan jahat si hamba. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa betapa tidak terbatasnya kesempatan untuk mengampuni dan memaafkan sesama. Bukan seberapa banyak kita memaafkan dan mengampuni sesama, namun seberapa seefektif ketulusan pengampunan yang kita berikan demi keselamatan sesama yang kita ampuni salah dan dosanya. Walau bangsa Israel punya kesempatan untuk tidak setia terhadap Allah, namun Allah tetap turut mencintai dan menyelamatkan bangsa Israel melalui orang utusannya dan melalui ketulusan hati Joshua yang tetap disanggupkan untuk menuntun bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Semoga hidup kita menjadi selamat karena kita mampu memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan akhirnya dengan mengampuni kita mengobati luka-luka batin yang terjadi dalam hidup kita. Obatnya adalah mengampuni.
Ya Bapa, berikanlah kami rahmat ketulusan hati, agar sedia hati kami untuk memberi pengampunan yang tulus kepada orang yang bersalah dan berdosa kepada kami. Dengannya pula kami bukan menjauhkan diri dari sesama yang bersalah kepada kami, melainkan semakin dekat dan menyelamatkan mereka, sehingga kami dapat hidup baik sebagai orang-orang pilihan-Mu yang Engkau tetapkan ke dalam persekutuan anak-anak Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.